dapat merasakan detak jantungmu ketika tanganmu kamu letakkan di dada. Tapi tahukah kamu apa yang sebenarnya terjadi atau apa yang membuat jantungmu tetap berdegup? Setiap hari jantung kita berdetak sekitar 100.000 kali, mengirimkan 2.000 galon darah yang mengalir di dalam tubuh kita. Meskipun jantung kita tidak lebih besar dari kepalan tangan, jantung memiliki peranan yang besar untuk tetap membuat darah mengalir dalam pembuluh darah yang mengedarkan nutrisi dan oksigen untuk organ dan jaringan. Darah mengalirkan dua substansi tersebut melalui berbagai saluran yang disebut pembuluh darah. Pembuluh darah meliputi arteri, vena, dan kapiler. Untuk membuat darah mengalir ke seluruh tubuh, kita memiliki sistem pemompa, dan jantung adalah pompanya, di mana jantung tersusun atas otot-otot yang memompa darah ke seluruh tubuh, berdetak sekitar 72 kali per menit. Dalam hidup kita, jantung manusia memiliki 4 bagian, yaitu atrium kanan, atrium kiri, ventrikel kanan, dan ventrikel kiri. Jantung memiliki 4 katup, yaitu katup trikuspid, katup mitral, katup aortik, dan katup pulmonik. Katup ini merupakan katup satu arah. Sekarang kamu telah mengetahui tentang struktur jantung. Selanjutnya, mari kita cari tahu bagaimana cara jantung bekerja. Darah menjadi kaya oksigen dengan menyerap oksigen di dalam paru-paru. Jantung mulai bekerja ketika darah yang kaya akan oksigen terbawa dari paru-paru ke atrium kiri melalui vena pulmonalis. Saat atrium kiri berelaksasi, darah akan terpompa masuk ke dalam jantung. Saat atrium berkontraksi, secara bersamaan ventrikel kiri akan berelaksasi. Atrium kiri menekan darah menuju ventrikel kiri melalui katup satu arah. Ketika ventrikel kiri berkontraksi, darah akan terpompa menuju aorta, di mana darah yang kaya akan oksigen dialirkan menuju bagian tubuh lainnya, kecuali paru-paru. Darah yang kaya oksigen mencapai seluruh tubuh yang disebut arteri, pembuluh darah yang akan bercabang menjadi kapiler, yang selanjutnya akan mencapai atau menjangkau seluruh organ yang berbeda di dalam tubuh. Kemudian mengalir melalui pembuluh balik yaitu vena dan kembali ke jantung melalui vena cava. Darah yang miskin oksigen dari seluruh tubuh memasuki ruangan bagian kanan atas dari jantung yang disebut atrium kanan. Atrium kanan akan berkontraksi dan memungkinkan darah untuk mengalir menuju ventrikel kanan melalui katup satu arah. Ventrikel kanan kemudian berkontraksi dan menekan darah menuju arteri pulmonalis. Arteri pulmonalis membawa darah yang miskin oksigen menuju paru-paru. Paru-paru kemudian melakukan pertukaran gas terhadap darah, sehingga darah menjadi kaya oksigen lagi. Darah tersebut selanjutnya akan dialirkan kembali ke jantung melalui vena pulmonalis dan kembali mengulang siklus sirkulasi tersebut. Selanjutnya adalah komponen darah. Pernahkah kita berpikir apa sebenarnya yang terkandung dalam satu tetes darah kita? Jika kita telusuri, satu tetes darah kita mengandung beberapa komponen, yaitu plasma darah, sel darah merah, sel darah putih, dan keping darah. Plasma darah
Plasma darah merupakan jaringan ikat yang komposisinya merupakan matriks cair. Di dalam plasma mengandung 92% air dan sisanya mengandung zat lain, seperti nutrisi, sampah, dan hormon, ion-ion, dan juga protein. Pada protein mengandung komponen seperti albumin, globulin, dan fibrinogen. Sedangkan serum darah yang kita kenal merupakan plasma darah yang fibrinogennya sudah dihilangkan. Sebagaimana kita ketahui, fibrinogen merupakan faktor yang kenal dalam proses pembekuan darah. Eritrosit. Setiap 1 mikroliter darah ternyata mengandung sekitar 5 juta sel darah merah atau yang dikenal sebagai eritrosit. Eritrosit pada manusia membentuk satu piringan kecil bikonkav atau memiliki bagian yang lebih tipis di bagian tengah. Eritrosit pada mamalia dewasa tidak mengandung nukleus dan pada eritrosit mengandung hemoglobin yang berperan dalam transport oksigen. Pada vertebrata, hemoglobin hanya ditemukan pada eritrosit, sedangkan pada invertebrata, penghantaran oksigen tidak selalu oleh hemoglobin. Adanya pada plasma darah. Leukosit. Keberadaan leukosit atau sel darah putih kurang dari 1% sel yang ada di dalam darah manusia. Hanya terdapat 1 atau 2 leukosit untuk setiap 1000 eritrosit. Bayangkan, 1 leukosit banding 1000 eritrosit. Tapi secara ukuran leukosit lebih besar dari eritrosit dan memiliki nukleus. Tidak seperti eritrosit yang hanya ditemukan pada sistem sirkulasi, tetapi leukosit dapat ditemukan di luar sistem sirkulasi, yaitu mereka dapat berpatroli dalam cairan interterestrial dan sistem limpa. Leukosit terdapat beberapa variasi, dan variasi tersebut memiliki peran spesifik dalam pertahanan melawan organisme dan benda asing yang masuk dalam tubuh kita. Berdasarkan keberadaan granula dalam sitoplasma, leukosit terbagi menjadi 2, yaitu granulosit yang memiliki granula, terdiri dari neutrofil, basofil, dan eosinofil, dan juga agranulosit yang tidak memiliki granula, yaitu monosit dan limfosit. Dan pada manusia, neutrofil lah yang berukuran paling besar. Trombosit. Yang harus diingat, trombosit bukanlah sel yang utuh, melainkan hanya fragmen sel yang diproduksi dalam sumsum tulang, dan tentu saja mereka tidak memiliki nukleus karena hanya berupa fragmen-fragmen sel. Trombosit mengandung protein, aktin, dan miosin. Mereka akan dikeluarkan sebagai respon ketika tubuh terluka dan berperan dalam proses pembekuan darah. Proses pembekuan darah atau penggumpalan darah merupakan proses yang kompleks untuk mencegah tubuh kehilangan banyak darah ketika terjadi luka. Proses tersebut meliputi pengentasan pada darah yang terluka, pelepasan zat untuk menarik keping-keping darah ke daerah luka, dan pembentukan benang-benang fibrin. Dalam proses pembekuan darah, keping-keping darah atau yang dikenal sebagai trombosit menyentuh permukaan luka yang kasar dan pecah mengeluarkan enzim trombokinase. Trombokinase akan mengubah protombin menjadi trombin. Protombin merupakan enzim yang belum aktif berupa senyawa globulin yang dihasilkan di hati dengan pertolongan vitamin K. Sedangkan trombin merupakan enzim yang sudah aktif mengubah protombin menjadi trombin, memerlukan zat kalsium untuk mempercepat proses tersebut. Trombin mengubah fibrinogen atau protein yang larut dalam plasma darah menjadi fibrin yang berbentuk benang-benang.
Ion kalsium sangat penting dalam pembekuan darah. Ketika terjadi luka pada tubuh kita, tanpa ion kalsium, proses pembekuan darah tidak dapat berlangsung. Darah akan terus keluar sehingga dapat menyebabkan kematian. Sehingga, fungsi ion kalsium pada sistem peredaran darah manusia menunjukkan bahwa ion sangat penting bagi kehidupan manusia, dan manusia tidak dapat hidup tanpa adanya ion-ion.